Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, nikmat yang kita rasakan setiap saat. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis dzikir untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan seputar safar dan adab-adabnya. Dan kita masih pada bab adabus sair wan nuzul wal mabit wan naum fis safar wastihbabu as-sura wa rifq bid-dawab wa mura'atu maslahatiha wa amru man qassara fi haqqiha bil qiyam bihaqqiha. Ya, bab tentang bagaimana adab ketika dalam perjalanan safar, ya. Bagaimana ketika turun, ya. Karena kadang dalam safar itu di tengah-tengah perjalanan terpaksa harus turun, apalagi di masa-masa dahulu, ya, yang kebanyakan hadis-hadis yang dibawakan di sini tentunya dengan kendaraan yang, atau semuanya dengan kendaraan yang dipakai di zaman dulu, ya. Kendaraan yang dipakai di zaman dulu adalah, ya, onta, kuda, gitu. Nah, maka bagaimana ketika harus turun, ya, kecapean, harus menginap, ya, di tengah-tengah perjalanan, gitu. Kemudian juga bagaimana ketika bagaimana sikapnya terhadap kendaraan yang dia naiki dari binatang ternak dari onta atau kuda atau yang semisalnya. Ya. Babnya panjang dan dibawakan beberapa hadis dan sudah lewat, ya, hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada umatnya untuk berkasih sayang kepada hewan yang dijadikan kendaraannya, ya. Untuk berkasih sayang kepada hewan yang ditumpakinya. Dan ketika harus turun di tengah-tengah perjalanan, harus tidur, maka mencari tempat yang aman, tidak di jalan, ya, yang barangkali jalan itu akan dilewati oleh binatang, ya. Tetapi dia mencari tempat yang aman. Kemudian juga ketika harus istirahat
menjelang subuh karena kecapean tidurnya tidak terlelap, yang kemudian tidak bangun pada saat sholat subuh karena harus tidur karena tidak kuat ngantuk padahal sudah dekat waktu subuh. Maka bagaimana? Disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa hendaknya tidurnya itu tidurnya di atas lengannya, dengan ditegakkan lengannya dan tidur di atasnya supaya mudah bangun ya, supaya tidak terlelap karena sudah dekat waktu subuh tapi keadaan memaksa harus istirahat ya. Kemudian sekarang masuk ke hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bid-duljah." Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, "Alaikum bid-duljah fa innal ardha tutwa bil-lail." Hendaknya kalian melakukan perjalanan itu di malam hari, karena hari itu akan lebih cepat sampai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini ada anjuran ya untuk melakukan perjalanan di malam hari ya. Dan ini juga sama ya dengan perjalanan ke akhirat. Perjalanan ke akhirat dengan beribadah kepada Allah yang bagus dilakukan ibadah itu di malam hari atau di siang hari ya. Di malam hari dari ibadah-ibadah yang disunahkan ya, dari sholat malam, dari beristighfar, dari berdoa, disunahkan untuk dilakukan pada malam hari ya. Sebagaimana perjalanan ke akhirat ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah itu dianjurkan di malam hari, berdoa di malam hari. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir ya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir ya. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, barang siapa yang meminta ampun akan aku ampuni ya. Maka di sini ada keutamaan untuk beribadah di malam hari. Maka perjalanan ke akhirat ya, dengan beribadah kepada Allah itu yang afdal di malam hari. Maka begitu pula perjalanan dengan fisik kita dalam perjalanan yang kita butuhkan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, di malam hari itu juga lebih baik. Nah, apalagi kalau pakai kendaraan di zaman dahulu ya, kendaraan onta, kuda, barangkali itu lebih nyaman bagi mereka karena di siang hari panas ya. Di malam hari mereka mungkin lebih bisa berjalan dengan cepat ya, tidak terlalu lelah sebagaimana perjalanan di siang hari, sehingga dia akan lebih cepat, sehingga dikatakan fa innal ardha tutwa bil lail, bumi itu dilipat di malam hari. Ini perjalanannya lebih cepat karena kendaraannya lebih sehat, lebih kuat gitu. Tapi kalau sekarang bagaimana? Sekarang kendaraannya pakai roda 4, roda 2, mungkin juga lebih cepat karena lebih sepi ya. Nah, mungkin bisa lebih cepat, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kemudian juga disebutkan adab berikutnya, wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'ab wal awdiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'abi wal awdiyah innama dzalikum minasyaitan. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhuhum ila ba'din. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, sebagaimana hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab ini. Hadis ini juga hadis yang dihasankan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala bahwasanya dahulu manusia, ini para sahabat, ketika
dalam safarnya mereka harus singgah. Dahulu mereka para sahabat singgahnya itu berpencar-pencar, ya. Singgahnya berpencar-pencar, tafarraqu fi syi'ab, ya. Mencari tempat di tempat-tempat yang mereka lihat cocok buat mereka. Ada yang di syi'ab, syi'ab itu ya di jalan-jalan yang ada di gunung, ya. Jalan-jalan yang ada di gunung, ya. Atau wal audiyah, atau mencari tempat yang landai, ya, yang mereka bisa istirahat di sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian di jalan-jalan yang ada di gunung, di lembah-lembah, ya, dalam keadaan kalian berpencar itu dari syaitan, berpisah-pisah itu dari syaitan, ya. Nah, maka setelah mendengar Nabi SAW menyatakan demikian, maka akhirnya mereka para sahabat setelah itu tidak pernah turun di suatu tempat, singgah di suatu tempat dalam perjalanan mereka, kecuali mereka berkumpul semua menjadi satu, ya, di satu tempat. Dan ini akan lebih kuat, ya, membuat kondisi lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang, ya. Kalau terjadi sesuatu juga dalam kondisi lebih kuat karena berkumpul. Beda kalau sendiri-sendiri. Kalau ada sesuatu di sebelah sana yang di sini tidak tahu, ada sesuatu di sebelah sana di sini tidak tahu. Kalau ada yang dilukai di sebelah sana, ya, tidak tahu. Maka di sini dengan berkumpul ini menjadi lebih kuat, ya, dan lebih aman, lebih terjaga. Maka ini juga salah satu adab, ya, dalam bersafar ketika harus singgah, ya, turun dari kendaraannya, hendaknya tidak bersendiri-sendiri dalam acaranya, dalam kegiatannya, dalam istirahatnya, tapi berusaha untuk bersama-sama. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan juga adab yang lainnya, disebutkan di sini, wa an Sahl ibn Amr wa qila Sahl ibn Rabi' ibn Amr al-Ansari al-ma'ruf bibnil Handalah, seorang sahabat yang dikenal dengan Ibnu Handaliyah. Dan beliau wa huwa min ahli bai'atir ridwan, termasuk dari sahabat yang ikut bai'atur ridwan, ya, pada sulh Hudaybiyah. Yang mereka yang ikut dalam bai'atur ridwan mendapatkan keutamaan sendiri, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para sahabat dengan keutamaannya secara keseluruhan, secara umum semuanya mulia. Tidak boleh dari kita untuk membenci satupun dari mereka. Namun mereka telah Allah tetapkan tidak sama keutamaannya. Yang paling utama tentunya adalah al-khulafa ar-rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga disebutkan satu persatu oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Abu Bakar Siddiq fil jannah, Umar al-Faruq fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, ya, Ali fil jannah, disebutkan satu persatu dan disebutkan fil jannah, Talha fil jannah, nah, Sa'id fil jannah, Az-Zubair fil jannah, disebutkan ada 10. Maka mereka tentu lebih utama daripada yang lainnya. Begitu pula yang lebih dahulu masuk Islam lebih utama dari yang lainnya. Begitu pula yang Muhajirin lebih afdal dari Ansar, ya, meskipun semuanya afdal karena sahabat dan sama-sama membela Nabi, tetapi orang Muhajirin melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang Ansar, yaitu melakukan hijrah, ya. Nah, termasuk yang memiliki keutamaan adalah ahlu bai'atir ridwan, orang yang ikut bai'atur ridwan, ya. Dan makanya di sini disebutkan wa huwa min ahli bai'atir ridwan, dan dia termasuk yang ikut bai'atur ridwan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan marra Rasulullah, itu onta, ya, melewati onta. Qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yang perutnya itu seakan-akan nempel dengan
punggungnya. Ini saking laparnya gitu. Perutnya kempes gitu ya. Seperti nempel dengan badannya. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jamah." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terhadap bahaim. Ini bahaim jamak dari bahimah. Bahimah itu asalnya untuk binatang yang berjalan dengan kaki ya, dengan kaki 4 ya. Seperti onta, kuda, keledai dan yang semisalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kalian ya, terhadap binatang-binatang al-mu'jamah yang tidak bisa berbicara ya, yang tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan kepada manusia. Dia nggak bisa ya. Paling dia hanya bisa mengeluarkan suara ya, tapi tidak bisa mengatakan saya lapar, tidak bisa. Saya haus, tidak bisa. Maka hendaknya yang punya binatang ini yang memahami, yang memikirkan binatang yang, apalagi binatang yang dia pakai untuk ditumpaki, untuk jadi kendaraan di perjalanan ya. Farkabuha salihah, maka hendaklah kalian mengendarainya dengan cara yang baik, wakuluha salihah, ya, dan juga kasih makan, dikasih makan, dikasih minum. Ya. Maka di sini ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam adab safar, ya, tapi di sini dengan binatang ya, safarnya untuk berlemah lembut kepada binatangnya, untuk berlemah lembut kepada binatangnya. Ya. Hendaknya dia mempergaulinya dengan pergaulan yang baik, tidak membebani beban yang dia tidak mampu ya. Nah, dan juga jangan sampai terlambat, jangan sampai meremehkan atau menyanyiakan dari sisi makan dan minumnya ya. Nah, hendaknya dia memperhatikan kendaraannya. Ya, kalau sekarang juga mungkin kalau kita pakai kendaraan yang mesin gitu, mungkin juga kita harus mengetahui bagaimana dia bisa kencangnya seberapa ya, kemudian bebannya ya, kemudian bisa dibuat untuk naik di tanjakan apa tidak gitu. Juga harus diperhitungkan ya. Ya. Tetapi di situ barangkali tidak sampai menyakiti ya. Tapi kalau binatang ini bisa bisa menyakiti. Ala kuliah maksudnya di sini agama kita agama rahmah. Agama kita agama kasih sayang. Bahkan terhadap binatang sekalipun. Jadi ketika Nabi mengatakan irhamu man fil ard, kasih sayangilah yang ada di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah binatang. Kasih sayanglah kepada binatang, kepada semua yang ada di muka bumi ini. Maka yarhamkum man fis sama, yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada yang di bumi ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis tadi juga sama dengan hadis yang sebelumnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. 3 hadis yang kita baca tadi semuanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Nawawi. 2 hadis yang pertama dan hadis yang ketiga yang kita baca tadi disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma, qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfah ya. Memboncengkan aku ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW meminta aku untuk membonceng di belakang beliau pada suatu hari, naik kendaraan dan membonceng di kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya naik
binatang. Ya. Bahkan boleh berdua kalau binatang itu kuat. Ya. Kalau memang binatang itu kuat, maka tidak mengapa seseorang untuk memboncengkan saudaranya di belakangnya. Ya. Nah, tetapi kalau tidak kuat, ya tentunya tidak boleh, karena tadi kita diperintahkan untuk melakukan kasih sayang, ya, meskipun kepada binatang sekalipun, ya. Ya, karena ya sebagaimana kita merasakan capek kalau membawa beban yang terlalu, binatang akan merasakan yang seperti itu. Nah, tetapi di sini Nabi SAW melakukan itu, ya, mengendarai kendaraan dan meminta kepada Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma untuk naik di Nas, dan beliau menyampaikan kepadaku hadis yang khusus, ya, hanya untuk beliau, perintahkan untuk menyampaikan hadafun aw haishun nakhlin, yakni haitu nakhlin. Rawahu Muslim hakadha mukhtasara wa zada fihi al-Barqani bi isnadin Muslim ba'da qawlihi haishu nakhlin fadakhala haitan. Dan Nabi SAW senang untuk ketika buang hajat, ya, beliau berada di tempat yang tertutup, yang tidak dilihat oleh orang, ya, dengan cara masuk ke orang. Nah, maka satu saat beliau masuk ke satu kebun, ya, yang dimiliki oleh pada onta. Falamma ra'a Rasulullah SAW jarjara. Ketika Nabi melihat onta tadi bersuara itu mengeluarkan suaranya, gitu ya. Ya. Kalau kambing mengembek, ya. Kalau kuda apa? Meringkik, ya. Kuda meringkik. Kalau onta saya nggak tahu apa gitu. Yang jelas dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara. Wa darafat ainahu, bahkan meneteskan air mata. Onta mengeluarkan suara dengan suara onta, ya, maksudnya. Kemudian sampai meneteskan air mata. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu, dan Nabi mengelus-ngelus onta tadi, mengelus-ngelus punuknya, mengelus-ngelus kepalanya, gitu, lehernya, sampai akhirnya kemudian Nabi mengatakan, man rabbu liman hadzal jamal, punya siapa onta ini? Faja'a fata, suruh bawa ini bawa itu yang berat, tapi tidak dikasih makan, gitu. Tapi tidak dikasih makan, sehingga onta tadi ketika melihat Nabi SAW, ya, mengeluarkan suaranya, ya, dan bahkan meneteskan air mata, ya. Nah, ya, ini menunjukkan apa tadi, ya, hendaknya seseorang memberikan kasih sayangnya meskipun kepada binatang sekalipun, sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan, ya, kepada seorang Ansor tadi. Nah, di mana ini tentunya apa? Ini tentunya mukjizat, ya, tentunya mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah, tidaklah seorang nabi kecuali Allah berikan apa? Mukjizat, atau berikan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Nah, karena ada orang-orang yang tidak membenarkan kecuali setelah datangnya apa? Mukjizat. Dan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya.
Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita tahu ada sampai kayu pohon pun apa? Menangis ya. Karena pernah dipakai untuk bersandar oleh Nabi ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan nasihat, beliau bersandar kepada sebongkah kayu ya. Tapi kemudian ketika diganti dengan mimbar, maka kayu tadi apa? Tidak lagi dibuat bersandar oleh Nabi, dan Nabi mendengar kayu tadi menangis ya. Kemudian Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga onta ini diusap oleh Nabi ya, diusap apa namanya punggungnya gitu ya. Nah, kemudian apa bagian lehernya, bagian kepalanya itu ya, atau bagian apa biasanya itu kalau diam dan tenang dan tidak lagi menangis ya. Dan kemudian Nabi SAW memanggil yang memiliki binatang tersebut sebagaimana tadi kita telah baca bersama. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan dalam hadis berikutnya juga, wa an Anasin radhiyallahu hulla ar-rihal. Qauluhu la nusabbihu ay la nusallin nafilah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami dahulu di masa Nabi SAW dengan kuda, tidaklah kami singgah di suatu tempat ya, atau ketika kami singgah di suatu tempat kami tidak sholat ya, sampai kami melihat kendaraan kami sudah kami beresi ya. Ini kita tidak sholat sunnah ya. Karena apa? Mendahulukan kepentingan kendaraannya ya, supaya kendaraannya makan dulu, supaya kendaraannya istirahat dulu, diurusi dengan baik ya, sampai kami tidak melakukan sholat untuk kami, karena kami ingin mendahulukan binatang yang kami tumpaki ya. Ya. Nah, ini tidak menjalankan ibadah ya, yang dipakai dalam perjalanannya. Karena itu lebih menunjukkan itu lebih utama ya. Jadi seseorang melihat mana yang lebih utama untuk dilakukan. Kalau tidak bisa digabungkan, maka dipilih yang paling utama, yang wajib, dan itu rukun dari rukun Islam, tentu didahulukan daripada yang wajib yang bukan rukun Islam. Ketika tidak bisa digabungkan, ketika bisa digabungkan ya dijalankan semuanya. Tapi ketika tidak, maka seseorang melihat mana yang paling utama untuk dia lakukan terlebih dahulu ya. Kemudian bab berikutnya, babu i'anatir rafiq, bab menolong teman di perjalanan, membantu teman dalam perjalanan. Kita tahu dahulu bahwa dianjurkan ketika safar tidak sendirian ya, dianjurkan ketika safar tidak sendirian ya, naik mobil, dan itu lebih aman kalau ada sesuatu diketahui oleh temannya, kalau ada sesuatu bisa dibantu oleh temannya ya. Dan lebih aman juga dari gangguan setan ya, dari godaan setan, karena ada orang yang bersamanya ya. Dan ketika bersama teman, tentunya dia berbuat baik kepada teman dalam perjalanannya. Dia berbuat baik kepada teman dalam perjalanannya. Fi al-bab ahaditsu katsirah, dalam bab ini kata Imam Nawawi banyak sekali hadis yang menunjukkan anjuran untuk berbuat baik kepada teman dalam perjalanan ataupun secara umum dalam kehidupan ya, untuk berbuat baik kepada manusia. Disebutkan seperti hadis wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Selama hamba itu membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Ya. Selama apa dia membantu saudaranya, selama itu pula Allah akan terus membantu hambanya tadi. Nah, ini jelas, ya, bagian dari membantu seorang lain
ini termasuk di dalamnya membantu teman dalam perjalanan. Dalam hadis yang lainnya juga kullu ma'rufin shadaqah, bahwasanya berbuat baik itu adalah sedekah. Wasbahihima, atau hadis-hadis yang semisal keduanya. Ketika kami dalam salah satu safar, ya, idja'a rajulun ala rahilatin lahu. Tiba-tiba ada seorang, ya, datang dengan kendaraannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Kemudian orang yang membawa kendaraan ini melihat ke kanan dan ke kiri. Ini melakukan oleh saudaranya. Sampai kami melihat tidak ada di antara kami yang punya sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ini semuanya membantu satu dengan yang lainnya dalam safarnya. Itu. Ini ketika safar, ya, seseorang membantu temannya, melihat temannya kelihatan butuh minum, maka dia memberikan minum jika dia membawanya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ada seorang dalam safar, dalam satu rombongan, dan Nabi yang nampak bahwa dia sedang membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu bantuan, ya, untuk dia memenuhinya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ya, ada orang yang tidak membawa kendaraan, ya, hendaknya dia bergantian. Kalau kendaraannya mampu membawa dua, ya membawa dua sekalian. Tapi kalau kendaraannya tidak mampu membawa dua, ya maka gantian. Setelah dia naik, kemudian dia turun dan saudaranya disuruh Saudaranya disuruh naik. Begitu bergantian. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaknya dia memperhatikan saudaranya, dan seterusnya. Di sini menunjukkan apa yang disebutkan dalam perjalanannya, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya yang dibawakan di sini, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa faqala ya ma'syaral muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauman laysa lahu malun wala ashiratun falyadhumma ahadukum ilaihi rajulaini aw thalatha fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka'uqbatin yani ahadihim qala fadhamamtu ilayya snaini aw salasah mali illa uqbah ka'uqbati ahadihim min jamali. Dalam perjalanan perang, ya, ghazwah, dalam satu perjalanan perang, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, juga di dalam Al-Quran menyebutkan muhajirin dulu baru ansar, karena memang meskipun para sahabat semuanya adalah orang-orang yang mulia, tetapi Allah menetapkan sebagian lebih mulia dari sebagian yang lainnya, ya. Sebagian lebih mulia dari sebagian yang lainnya, dan di sini muhajirin Allah lebihkan daripada orang hijrah, perjalanan hijrah dan nusrah membela Nabi. Adapun orang Ansar, maka mereka punya nusrah membela Nabi, tapi mereka tidak. Sesungguhnya di antara kalian, wahai orang muhajirin Ansar, di antara teman-teman kita satu perjalanan ini, ada di antara mereka yang tidak punya hak. Salah satu dari kalian membantu yang lainnya, ya. Nah, ini karena ada yang tidak, maka hendaknya saling membantu di antara kalian. Ya, maka kemudian kami saling kendaraan sampai si pemilik kendaraan itu seakan-akan bukan pemiliknya. Karena bergantian dengan yang lainnya, ya. Sebagaimana dia naik sebagai pemiliknya, maka temannya juga naik kendaraan tersebut, ya. Nabi SAW segera menunaikan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, dan ini juga menunjukkan bahwa agama kita sangat menganjurkan untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, untuk bersama-sama memperhatikan yang lainnya. Masih ada tersisa beberapa bab juga dari masalah
safar ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menggambarkan bagaimana semestinya seseorang ketika dalam perjalanan, dalam safar ya, terhadap teman-temannya yang bersamanya, atau dalam adab-adab yang lainnya. Kita cukupkan dulu, telah masuk waktu Isya ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.